أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan LCMA, Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, lulusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, ingin menjelaskan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin terkait dengan beredarnya sejumlah hadis-hadis yang tidak benar atau hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, bahkan yang menganjurkan agar kita memperbanyak wudu, dan orang yang banyak berwudu itu akan terhindar dari wabah, ya. Disandarkan kepada Imam At-Tabrani. Ini adalah hadis yang tidak benar, karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu adalah generasi terbaik, yang paling menjaga wudunya, banyak yang wafat karena wabah penyakit taun. Yang kedua, hadis tentang anjuran untuk berlindung ke masjid saat terjadi wabah. Ini juga hadis yang batil, yang tidak benar, karena tidak ada penjelasan sedikit pun tentang derajatnya sama sekali, dan bahkan dia dinisbatkan kepada kitab-kitab hadis yang tidak terkenal, kecuali sebagai pemuat hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang nyeleneh. Ad-Dailami, Ibnu Asakir, Al-Kamil, dan lain sebagainya, Ibnu Adi. Ini adalah kitab-kitab yang sengaja memuat hadis-hadis yang lemah. Jadi apabila ada suatu hadis dinisbatkan kepada kitab ini, maka yang pertama kali menjadi indikator adalah justru indikator dia sebagai hadis yang lemah. Dan yang tidak kalah pentingnya para saudaraku kaum muslimin, bahwa sebenarnya penyakit ini lebih dahsyat daripada yang diberitakan secara resmi, karena jumlah mereka yang tidak terdeteksi sebagai pengidap virus corona COVID-19 jauh lebih besar daripada mereka yang terdeteksi. Bahkan menurut salah seorang dokter ahli, Dr. Faris, ahli di Asosiasi Spesialis Paru, beliau mengatakan hanya 15% yang menampakkan gejala dari mereka yang mengidap virus corona ini. Artinya 85% dari penderita corona tidak menampakkan gejala apa-apa. Jadi boleh jadi seseorang menganggap dirinya itu sehat, tapi sebenarnya dia sakit, dan dia akan sangat berisiko untuk menularkan penyakit ini melalui baik kontak fisik atau droplet alias percikan air liurnya, atau bahkan melalui nafasnya di udara. Karena ternyata menurut Dr. Faris, virus ini bisa disebarkan secara airborne alias dengan tersebar di udara, dan paling singkat setelah dia itu menempel di sebuah tempat, dia bisa bertahan 9 jam. Bahkan di udara yang agak dingin dia bisa 1 hari, di yang lebih dingin lagi dia bisa berhari-hari, bahkan ada yang bisa 1 bulan lamanya. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali kalau kita masih mengadakan interaksi, mengadakan berdekatan dengan orang-orang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia terkena ataukah dia sehat, dan apakah kita terkena ataukah kita sehat, sehingga bisa saling memudaratkan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mereka yang masih bingung bagaimana dengan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat berjamaah lainnya 5 waktu, ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan dengan berbagai macam alasan yang syar'i bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah, bahkan untuk meninggalkan sholat Jumat, tapi menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah.
Di antara alasan tersebut adalah hujan. Adanya hujan atau kondisi-kondisi yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tidak merasa aman terhadap dirinya. Demikian juga penyakit. Demikian juga orang yang sedang mengonsumsi bawang atau habis merokok yang baunya itu mengganggu orang sekitarnya. Demikian juga adanya hawa dingin atau angin kencang dan lain sebagainya, banyak sekali. Dewan Fatwa telah menerbitkan fatwa khusus terkait ini, silahkan dicari. Dan intinya ini hanya menegaskan kembali bahwa anjuran untuk tetap berada di rumah sebisa mungkin dan mengurangi interaksi semaksimal mungkin adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena daya tampung rumah sakit kita di Indonesia sangat terbatas, tenaga medis juga sangat terbatas, jumlah orang Indonesia yang demikian besar, lebih dari 200 juta jiwa yang sangat padat ini sangat rentan dengan penyebaran wabah yang naudzubillah kalau sampai tidak terbendung. Bayangkan negara yang cukup luas seperti Saudi Arabia saja dengan penduduk yang sangat sedikit, hanya sekitar 15 juta jiwa atau 20 juta jiwa, tersebar di banyak kota. Itu saja sudah resmi menutup masjid-masjidnya, tidak digunakan lagi untuk sholat 5 waktu maupun untuk Jumatan, kecuali hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan para ulama besar di Saudi Arabia, Hay'ah Kibar Ulama, telah memfatwakan tentang disyariatkannya penutupan masjid-masjid. Apakah mereka tidak faham hadis? Tentunya faham. Apakah mereka tidak ingin kaum muslimin sholat? Tentunya mereka lebih ingin kaum muslimin sholat daripada siapapun yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan hadis-hadis yang tidak benar tadi. Mereka faham, karena tapi bahayanya lebih besar, maka mereka memfatwakan supaya sholat di rumah. Jadi yang ingin sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat saja di rumah masing-masing. Adapun sholat Jumat dilakukan di rumah dengan menggantinya sebagai sholat zuhur, sholat 4 rakaat. Ya, saya sengaja menegaskan kembali karena masih banyak orang yang menanyakan tentang masalah ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan jangan mengambil sembarangan fatwa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki kapasitas ilmu dan tidak mengetahui duduk perkaranya. Karena dia akan bertanggung jawab, menanggung dosa 2 kali lipat. Dosa menyebarkan informasi yang tidak benar, dosa berbicara tanpa dasar ilmu, dan dosa menjerumuskan orang lain sehingga menjadi korban penyakit yang mematikan ini. Wallahu ta'ala alam. Fatwa ini saya sampaikan di kota Solo pada tanggal 19 Maret 2020 jam 19:18 waktu Indonesia Barat. Siapa yang ingin menyebarkannya, saya berikan izin untuk menyebarkannya. Dan bagi yang ingin penjelasan lebih lanjut, dapat merujuk kepada fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dapat diakses di website resmi kami www.dewanfatwa.com. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.